Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Semoga Anda semua tetap diberikan rahmat kesehatan dan sukacita. Kembali pada hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes dan bersama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mereka, dan pakaiannya menjadi sangat putih berkilat-kilat. Tak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup mengelantang pakaian seperti itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia dan Musa yang sedang berbicara kepada Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di sini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari langit dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksudkan dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa engkau harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Tetapi bagaimana halnya dengan Anak Manusia? Bagaimana tertulis bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia seturut kehendak mereka, sesuai dengan yang tertulis tentang dia." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Melalui bacaan Injil pada hari ini, kita dapat merenungkan bahwa dalam tradisi Yahudi, gunung merupakan tempat terbaik untuk berjumpa dengan Allah. Kenapa demikian? Karena orang merasa tempat itu adalah tempat yang sunyi, tempat yang tenang, tempat yang jauh dari keramaian, tempat di mana orang bisa menenangkan hati dan pikirannya dan berjumpa dengan Allah dalam doa. Maka tadi kita dengar Yesus mengajak murid-muridnya ke gunung. Ketika Yesus menampakkan kemuliaannya di gunung itu, kita diingatkan untuk tidak lupa diri berada di puncak gunung dan terpisah dari kesulitan hidup seperti kerinduan Petrus. Saking senangnya Petrus mengatakan, "Tuhan, biarkan kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Elia, dan 1 untuk Musa." Tetapi justru Yesus mau mengajarkan ke mereka bahwa ada kegembiraan. Tapi kita jangan sampai hanya berfokus pada kegembiraan, sehingga ketika penderitaan itu datang, kita lalu down. Yesus mau menunjukkan bahwa ada pengalaman Gunung Tabor, tapi ada pengalaman Kalvari.
Kita tidak bisa hanya tenang di Gunung Tabor, tapi kita juga harus turun untuk mengalami hidup kita bersama dengan Tuhan. Bahwa hidup bersama dengan Tuhan tidak melulu Gunung Tabor, tapi juga ada penderitaan, ada pergumulan. Maka mampukah kita bertahan? Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kisah transfigurasi ini adalah momen rohani di mana Allah memberi peneguhan dan kekuatan atas iman kita semua. Dunia saat ini membutuhkan kita untuk saling berbagi dan menguatkan. Percayalah, hidup adalah rajutan dari kegembiraan dan penderitaan yang tidak akan pernah berakhir. Maka hidup adalah sebuah pesta yang harus terus kita rayakan. Karena Dia Allah yang ada baik dalam penderitaan maupun dalam kegembiraan hidup kita masing-masing. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita diajak untuk mengalami kedamaian dalam hidup kita. Tapi kita juga harus bersiap-siap ketika kita berhadapan dengan pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan. Mengikuti Tuhan tidak hanya ada pengalaman Gunung Tabor, tapi juga pengalaman Kalvari. Mari kita tetap setia, karena Dia adalah pribadi yang setia. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa-dosa kami. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang sedang menderita sakit, apapun bentuk penderitaan penyakit mereka, khususnya yang terkena COVID-19. Semoga Engkau jamah mereka, Engkau pulihkan mereka semua, agar mereka dapat kembali bekerja untuk kemuliaan nama-Mu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.